Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pada sore hari ini kita akan berbincang sedikit ilmu tentang realita persoalan yang terjadi di media sosial. Saya sedang bersama guru saya, Ustadz Irfan Burhanuddin. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat, baik, walafiat. Jadi saya ingin bertanya nih Ustadz. Iya. Yang pertama, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita sebagai santri atau orang awam menyikapi perdebatan di antara para ulama. Perdebatan di antara ulama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terkait dengan sikap kita menyikapi tentang perbedaan di antara ulama ini, sebetulnya sejak zaman dahulu pun perbedaan di antara ulama sudah terjadi. Jangankan para ulama-ulama kurunnya setelah Rasulullah, pada zaman Rasulullah ini terjadi terhadap para sahabat. Para sahabat ini pun mereka sudah berbeda pendapat, berbeda persepsi. Oleh karenanya, perbedaan-perbedaan tersebut terus musalsalat, turun-menurun, sampai kepada para tabi'in, kemudian sampai kepada atba tabi'in, kemudian seiring zaman terus sampai kepada kita selalu ada perbedaan. Kenapa demikian? Karena jangankan di antara ulama yang beda otak, beda akal, beda pemahaman, akan tetapi kita pada saat satu keluarga di rumah, kita mempunyai seorang adik, kemudian adik kita terkadang bicara sama kita dengan pendapat yang berbeda. Artinya di rumah saja yang satu rumah, kemudian satu ayah, satu ibu, kemudian satu atap, itu terjadi perbedaan. Lalu bagaimana menyikapi tentang perbedaan di antara ulama? Sebetulnya kita tidak harus menjadikan ini adalah sebuah persoalan yang besar. Karena ini adalah sebuah persoalan yang sebetulnya sudah terjadi pada sejak zaman terdahulu pula. Perbedaan-perbedaan ini justru menjadikan rahmat bagi kita. Menjadikan terbukanya wawasan kita, terbukanya daripada pemahaman kita, bertambahnya daripada ilmu kita. Jadi intisarinya adalah perbedaan jangan sampai menjerumuskan kita terhadap sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah. Apa perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah yang dimana perdebatan ulama kemudian kita orang awam, santri memandang itu sehingga kita menjadikan satu kelompok untuk diikuti. Satu kelompok untuk diikuti. Akhirnya menyalahkan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Ini perbedaan-perbedaan itu yang sebetulnya akan menimbulkan permusuhan dan menimbulkan perpecahan. Oleh karenanya kita wajib menghindari, dan sikap kita sebagai santri, cukuplah kita mengikuti apa yang kita yakini. Kalau kita yakini A, udah kita ikuti A. Yang kita yakini B, maka kita ikuti yang B. Kurang lebih demikian ya, seperti itu. Oh iya, terima kasih Ustadz. Jadi yang kedua, lalu bagaimana terkait cara penyampaian dakwah daripada ulama-ulama saat ini, Ustaz? Ya, mengenai tentang cara daripada ulama berdakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau bahwa Rasulullah diutus untuk memberikan kabar bahagia dan juga memberikan peringatan. Ini artinya metode dakwah daripada baginda Rasulullah. Rasulullah senantiasa memberikan kabar bahagia kepada siapa? Para sahabat, orang-orang yang beriman. Kemudian kepada umatnya Rasulullah, yang dimana Rasulullah katakan orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Orang-orang yang melakukan kebijakan, orang-orang yang adil, kemudian orang-orang yang dermawan, Allah akan balas dia dengan balasan yang setimpal. Bahkan dilipat gandakan balasannya. Lalu kemudian masalah tentang cara dakwah yang kedua adalah Rasulullah memberikan peringatan. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bahwa kata Rasulullah, aku diperintahkan untuk memerangi manusia
sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang diperingati oleh Nabi adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Atau mereka bersaksi kembali beriman kepada Nabi. Oleh karenanya, dakwah yang peringatan seperti ini tidak mungkin dilakukan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang halus, akan tetapi dengan cara yang tegas. Kurang lebih demikiannya. Jadi kita menanggapi ini sesuatu hal yang biasa sebetulnya. Kita tidak perlu mempersoalkan masalah perdebatan di antara menyampaikan dakwah. Dalam tanda kutip seakan-akan jika mendengar daripada dakwahnya seorang ulama, maka yang lain itu seakan-akan tidak suka sehingga mendikte, sehingga menyalahkan, sampai-sampai menyudutkan, kemudian mendebat, menantang dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang terjadi di saat ini, terjadi pada saat ini, dan ini sangat menyedihkan sebetulnya. Oleh karenanya bagi kita itu adalah sesuatu yang harus kita hindari. Kurang lebih demikian ya. Jadi dakwahnya Nabi dengan cara yang halus, juga dengan cara yang keras, memberikan peringatan dan seterusnya. Jadi ada yang lembut, ada yang tegas gitu. Iya betul. Ada yang lembut dan ada yang tegas. Contoh di Indonesia, siapa ceramah yang lembut? Seperti guru-guru kita ya. Ada Al-Habib Munzir, kemudian ada Al-Habib Ahmad Jindan. Lalu yang tegas seperti siapa? Ulama-ulama di Indonesia yang kita kenal seperti Al-Habib Rizik bin Syihab, seperti Al-Habib Hanif Alatos, juga seperti Al-Habib Bahar bin Smith. Kita harus dukung karena mereka pun tidak jadi persoalan sebetulnya. Antara Habib Hanif kemudian Habib Ahmad Jindan, mereka bersatu dalam satu majelis, mereka tidak ada persoalan. Justru yang bikin ramai itu adalah para netizen ini. Netizen ini terkadang seakan-akan dalam tanda kutip mereka selalu mengadu domba, seakan-akan ada ke arah mengadu domba. Padahal beliau pun sebetulnya duduk di dalam satu majelis. Tidak ada perdebatan, tidak ada persoalan, tidak ada pertentangan. Oleh karenanya kita pengikut siapa yang akan kita ikuti? Ya dua-duanya kita ikuti. Karena dua-duanya yang disampaikan adalah benar. Nah, ketika kita belajar terhadap satu guru, belajar satu huruf daripada beliau, maka kita harus memuliakan beliau, mengagungkan beliau. Bahwa kita menjadi seorang pelajar, menjadi seorang thalib daripada beliau-beliau para guru, sehingga tidak boleh bagi kita mendikte, menyalahkan, apalagi sampai menghinakan, menentang dan seterusnya. Walaupun seandainya guru itu mempunyai kesalahan. Ini yang jadi perdebatan adalah ketika seorang guru mempunyai kesalahan. Ya. Jadi kelemahan para thalibah saat ini adalah mereka ketika melihat gurunya ada suatu kesalahan, mereka langsung mendikte. Nah, saya kasih analogi seperti ini. Misalkan kita seorang orang tua, kita adalah orang tua. Lalu kemudian kita mempunyai seorang anak. Kemudian anak tersebut menyalahkan kita karena kesalahan kita. Saya rasa ini tidak pantas dilakukan oleh seorang anak. Kenapa demikian? Karena kedudukan orang tua itu pastinya lebih mulia daripada anak. Seandainya orang tua itu salah, maka si anak cukuplah memperingati dengan cara yang baik. Si anak mengingatkannya, menasehatinya dengan cara yang baik, bukan dengan memusuhi, bukan dengan menentang, bukan dengan mendikte, bukan dengan menyalahkan. Kurang lebih demikian.